Kami baru masuk ke Di mana-mana ayah Karcis, setiap lingkungan ada. tempat Karcis, Taman Tebing Breksi. Nah ini Pak Sudah Buya. banyak cip-cip menunggu Parkiran mau ini ngantar awalnya ke itu kayak di sedikit, Galunggung. tapi karena memang banyak mobil-mobil yang masuk, Di Batu pokoknya Batu tidak ada sudah warung-warung berdiri itu, lagi. karena mungkin selalu berkerumun pas keluar parkir kan Karena hidup di banyak wisata. orang-orang. Dan itu sama sistemnya koperasi juga. Biasanya kalau di sini tuh cocoknya itu pagi-pagi atau sore punya set di sini. Oh, awalnya tambang ini bekas tambang dan ini pun sama dibuatnya kayak tempat duduk ini sama awalnya belum ada kayak gitu. Ya, makanya nanya ada sistemnya dulu mana kita juga buat dan lain sebagainya. Ya, ini kan dibuat. Ini kan wah, iya, nama. Nah itu tuh. Nah ini nih yang diukir itu tuh batu. Ayah iya tuh nya ayah coet tuh. Ayah Pak. Serius? Masih ada. Peser coet. Ya sudah ada sih. Sanes tidak sepi itu sendiri. Tapi tetap sih Pak kalau misalkan yang dari Batu. Turun di resto. Ah, waduh. Wah, luar biasa Bang Pandes. Ada siapa yang ngasih ya? Iya Pak, nanti makan siang. Jadi apa aja? Oh, mantap. MPD. Lalu ada sambutan dan sharing session dari tuan rumah pengelolaan tebing Breksi. Selanjutnya ada sambutan dan sharing dari Badan Geopark Yogyakarta dan diakhiri oleh tanya jawab serta penutup. Pada kesempatan ini kami serahkan itu sambutan dari tim percepatan penetapan Geopark Galunggung yang akan disampaikan oleh Kepala Batelit Bangda yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi hadarin hadapan Allah, sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabadu yang saya hormati tim pengelola Geopark Jogja. apa? Yogyakarta. Tebing Breksi ya, Yogyakarta. Kemudian rekan-rekan semua, saya hormati kebetulan ada tim pakar Safari Extreme atau non-kan dan yang saya hormati rekan-rekan dari SKPD, ada dari Dinas Pariwisata, kemudian ada dari Dinas PR dan LH juga hadir, kemudian juga yang tak merasa saya hormati ini tim pengkaji untuk Geopark geodetik dari. Kalau kehadiran di kami ke sini sebetulnya kami ingin melakukan pembelajaran hal ini. Jadi kebetulan kami ini sebetulnya bukan tahun ini kami merencanakan, kayak udah beberapa tahun ke belakang di bawah kepemimpinan waktu Pak tim pakar Pasapari ini menjadi kepala dinas pariwisata. Muncul kami dengan slogan salam Geopark. Ini muncul, tetapi kami belum bisa mengimplementasikan kepada salah satu legalisasi. Makanya di tahun ini kami mencoba merangkul dan bekerja sama dengan Universitas Siliwangi yang alhamdulillah dari universitas ini begitu respon untuk membantu, terutama bagaimana kita bisa mengantarkan dalam satu bentuk legalitas pengakuan terkait dengan penetapan geoheritage atau taman bumi. Nah, pada saat penyusunan sebagaimana mungkin yang menjadi acuan baik itu di Perpres 9 dan 19, demikian juga di Permen SDM tentang pedoman kesulitan. Kami melakukan baru pada tahapan untuk menginventarisir sebagai bahan usulan ke provinsi, karena
sebagaimana regulasinya bahwa untuk penetapan itu yang mengusulkannya adalah gubernur. Kami ini di daerah hanya untuk bisa menyampaikan permohonan kepada gubernur. Dan sekarang kami sudah menyampaikan surat usulan kepada gubernur, tinggal memproses. Sebetulnya secara teknis kami juga telah melakukan komunikasi dengan Kementerian SDM, karena di Kementerian SDM itu kebetulan ada perwakilan di Jawa Barat. Jadi kami telah melakukan juga komunikasi, tetapi memang kalau berdasarkan hasil komunikasi dengan Kementerian SDM, begitu banyak yang mengusulkan dari daerah. Padahal di kami itu di Jawa Barat, karena kami Kabupaten Tasikmalaya ini sebetulnya bagian dari Jawa Barat, dari 27 daerah. Sebetulnya di Jawa Barat belum ada yang mengajukan untuk geoheritage. Tapi kalau untuk geopark sudah ada penetapan. Seperti Ciletuh, itu ada penetapan Ciletuh. Cuma memang secara penetapan usulan geoheritage belum ada di Jawa Barat. Dan mudah-mudahan mungkin kami akan mulai untuk penetapan geoheritage di Jawa Barat. Nah, terkait dengan itu semua, bagi provinsi Jawa Barat itu sendiri mungkin untuk penetapan geoheritage merupakan baru yang terbaru. Padahal kami itu ada potensi berkaitan dengan namanya Galunggung, sebuah gunung berapi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau melihat berdasarkan, saya kira hampir sama mungkin, karena kalau berdasarkan geoheritage itu harus ada riwayatnya, manfaatnya apa, kemudian penemuannya kayak apa. Memiliki arti nilai di dalam geoheritage-nya ini bahwa sebagai gunung berapi dalam proses sejarahnya telah membentuk yang namanya 1000 bukit. Jadi pada saat Gunung Galunggung meletus itu membentuk beberapa bukit. Walaupun kalau sekarang ya, karena seiring dengan perkembangan sama halnya kayak di tebing Bres ini, ada penggalian ringnya, pemanfaatan pasirnya. Makanya saya sangat tertarik kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan untuk di satu sisi untuk melestarikan lingkungan, kemudian juga untuk bisa dimanfaatkan dalam fungsi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat atau ekonomi masyarakat. Nah, kaitan ini mungkin kehadiran kami di sini barangkali ini bisa mendapatkan gambaran bagaimana geopark yang dibangun terutama di tebing Bres ini bisa mendapatkan penetapan pertama terkait dengan geoheritage-nya, kemudian berkaitan dengan geoparknya sendiri. Karena memang tidak satu sama lain itu merupakan salah satu tahapan, dan kita tidak bisa kalau berdasarkan regulasi langsung dulu dalam penetapan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat dari tim pengelola geopark di Yogyakarta, terutama dari pengelola tebing Breksi yang telah bisa menerima kami untuk di-sharing pendapat sehingga bisa mengantarkan kami dalam menetapkan geoheritage sekaligus mungkin menjadi geopark. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rudi sebagai Kepala Bapelitbangda Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Bapak Dodi, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Bapak Sapari dari Tim Pakar Percepatan Penetapan Geopark Galunggung, dan tentu saja tim dari Universitas Siliwangi, Pak ya. Ya. Dan semua hadirin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena belum kenal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kolik Widianto, Bapak, selaku Ketua Pengelola Tebing Breksi. Nah, mohon izin Pak. Mohon izin Pak, ambil berdiri. Nah, ini Bapak, saya Kolik Widianto selaku Ketua Pengelola Tebing Breksi dan masih merangkap sebagai Ketua Desa Wisata.
Sampirjo Dewi Sambi. Nah, kemudian tentu saja selamat datang di tebing breksi Kalurahan Sampirjo, Kapanewon Prambanan. Nah, mungkin asing ya. Jadi untuk penyebutan nomenklatur di tingkat pedesaan, kecamatan sampai kabupaten, sekarang Jogja itu dikembalikan ke zaman kerajaan. Nah, seperti itu karena daerah istimewa. Jadi desa, kemudian disebut kalurahan. Tapi bukan kelurahan ya, kalurahan. Kepala desa itu lurah. Sekretaris desa cari. Kaur pembangunan itu ulu. Kaur pemerintahan Jogoboyo. Kaur perencanaan Pangripto. Kaur keuangan Danarto. Kaur kesra Kamituwo. Nah, seperti itu, antara lain itu. Kemudian kecamatan Kapanewon. Camatnya jadi Panewu. Sekcamnya jadi Panewu Anom. Nah, Ya sepas Anom. Panewu Anom. Kemudian kalau kecamatan di kota itu jadi Kemantren. Oh, di Kemantren. kecamatannya. Seperti itu. Kemantren. Kalau dinas-dinas namanya panjang-panjang Pak, banyak yang lupa. Kalau dinas kebudayaan itu dari Kundo Kabudayaan. Ada satu dinas yang adanya hanya di Jogja, Pani Radiopati. Nah, ini yang mengurusi bidang keistimewaan. Nah, Pani Radiopati. Jadi kalau penyebutan kepala dinasnya bukan kepala dinas Pani Radiopati, tapi langsung Pani Radiopati. Itu sedikit pengetahuan kalau panjenengan di Jogja biar tahu kan, karena nanti di kelurahan bukan kantor desa tapi kantor kelurahan, kecamatan juga bukan kecamatan tapi Kapanewon. Nah, seperti itu. Ya, secara geografis Sampirjo terletak di daerah perbukitan Bapak Ibu. Jadi semuanya bukit, kita tidak punya tempat datar. Ada tempat datar sedikit itu udah desa sebelah. Jadi semuanya bukit. Nah, desa ini dengan luas 839 hektar. Itu daerah kering, daerah tandus. Monggo Pak Didin, minta izin mendahului. Monggo. Pak. Lalu, lagi betul tanya begini, karena Bu, hampir tiap hari absennya gimana gitu. Nah, itu ini Auditer kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di sini. Yang awalnya daerah ini atau kawasan Breksi ini adalah kawasan tambang yang ditambang sejak tahun 80-an, jadi seusia saya Pak. Mulai dari jenengan masuk tadi sampai area ini kurang lebih yang ditambang itu 10 hektar. Batu asli tinggal 2000 meter kurang lebih yang tebing utama itu. Jadi kalau 2014 tidak dihentikan, sudah tidak ada lagi cerita tentang Breksi. Karena tinggal 2000 meter dari 10 hektaran itu. Ditambang oleh masyarakat dan tambangnya hanya manual, tidak ada terpakai mesin. Nah, untuk hasil tambangnya ya ini seperti batu dinding ini batu asli Breksi. Ini mau 7 keturunan juga masih wujud batu Bapak. Misalnya gempa roboh ya masih batu. Begitu. Kemudian batu patung. Nah, masifnya menambang ini di medio 96 sampai 2004. Itu batunya diekspor kebanyakan ke Eropa, terutama Belanda. Tapi kita hanya penyedia bahan mentahnya. Untuk pemahatnya ada di Bantul sama di Magelang, sama ke Bali. Nah, ini. Kemudian batu lantai, batu dinding, batu relief.
Nah itu hasil dari batuan ini. Kemudian untuk batu fondasi juga bisa. Nah ini ilustrasi lambang waktu itu, jadi hanya manual, alatnya juga pakai martil sama pacarnya itu pakai fire truck itu yang dibelah. Nah itu. Nah kemudian di sini tentu saja diawali dengan tahap pembentukan pengelolaan, karena yang paling sulit itu pertama kali yang menyadarkan masyarakat kita, Bapak. Masyarakat tambang yang kemudian harus beralih ke kegiatan kepariwisataan. Itu. Awalnya saya kalau ada orang dinas ke sini, dinas pariwisata maupun dinas-dinas yang lain, ya minimal saya bayar-bayar, Pak. Kalau enggak saya lempar, Pak. Karena apa? Kami khawatir juga. Ini kan pekerjaan yang sudah berpuluh tahun. Kok tiba-tiba tambang mau dihentikan? Nah, kami berpikirnya kan ya besok bayar sekolah pakai apa, terus nyicil motor gimana, dapur ngebul atau enggak. Nah ini yang menjadi pertanyaan kami. Apalagi mau dikembangkan wisata. Nah, wisata apa? Tempat panas, hanya batu. Kalau kami lihat batu kan udah dari kecil udah bosan, Pak. Ya. Bahkan sampai sekarang kalau kunjungan breksi itu sampai membludak, sampai kayak cendol dawet, kami juga masih heran. Ini nonton apa sih? Kan gitu. Karena pola kami, pola berpikir kami itu kan wisata itu ya tempatnya sejuk, mainan air. Karena kami orang perbukitan. Nah ini hanya batu. Bahkan pernah awal-awal breksi itu kan kalau saya ke kota misalnya ditanya, Mas rumahnya mana Prambanan? Prambanannya sama breksi. Breksi itu sendiri kami nggak terlalu familiar. Bagus Mas, itu ada air terjunnya loh. Tapi kalau hujan ya sebelah atas itu Pak. Dan pengunjung itu sering mandi di situ di air terjun. Padahal sudah kami beritahu kalau air terjun itu cuma berasal dari luapan sawah. Di atas sawahnya itu adalah kamar mandi umum. Ya sudah kami beritahu tetap ngeyel. Nanti kalau pulang gatal kulitnya jangan salahkan kami, karena itu betul-betul buangan dari kamar mandi umum. Keragaman hayati. Jadi ketiga warisan budaya hayati dan geologi ini harus dipaduserasikan, dihubung kaitkan, dikelola untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan konservasi, dan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ko. Jadi tebing bersih ini adalah salah satu contoh baik pengelolaan geoheritage yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat di mana geoheritage itu berada. Kemudian bagaimana mengelola geoheritage kewarisan geologi yang ada dalam Bapak Ibu, kemudian akan menuju geopark ini. Kalau menurut kami bahwa untuk mengelola geoheritage di tempat Bapak Ibu mungkin di Tasik juga banyak warisan geologi atau ada keberagaman geologi. Ini kita tidak bisa lepas dari 5 faktor menurut kami. Yang pertama adalah bagaimana cara pandang terhadap potensi daerah, terutama dari kita sendiri, dari aparat pemerintah. Apakah sadar potensi atau tidak? Kalau dari aparat birokrasi saja sudah tidak sadar akan potensinya, ini akan susah untuk mengembangkan. Jadi dari awal itu inisiatif harus ada dari tingkat birokrasi dulu, bahwa pemerintah daerah harus merasa bahwa daerahnya punya potensi untuk menuju geopark, punya potensi untuk geowisata. Kalau tidak punya sense of untuk merasa punya potensi, bagaimana masyarakat akan berkembang, bagaimana kita akan mempush masyarakat untuk berkembang apabila pemerintahnya saja tidak sadar potensi. Paling tidak kalau pemerintah sudah sadar potensi, pemerintah akan bisa support baik dari sisi fisik maupun sisi pembiayaannya.
dari sisi pembinaan maupun dari sisi pemberdayaan. Ini yang pertama harus datang dari kita, aparat birokrasi. Sadar bahwa kita punya potensi. Jadi, potensi ini akan kita kembangkan menjadi apa? Itu nanti lain masalah. Jadi katakanlah kita punya goa tentang alam, air panas. Ini semua potensi. Kalau potensi ini kita anggap katakanlah itu sebuah botol kosong, tergantung pengelolanya. Mau diisi apa? Kalau diisi aqua, kita jual paling 5.000. Kita jual jus bisa 10-15 ribu. Kalau diisi minyak wangi bisa ratusan ribu. Jadi tergantung cara pandang kita. Botol-botol kosong ini kita mau apa? Itu kembali lagi pada diri kita. Dan untuk itu bukan sesuatu yang instan. Butuh proses yang panjang, bahkan sangat panjang. Ini harus disadari oleh pemerintah. Membangun sebuah geowisata, geopark, ini bukan langkah instan. Saya sampaikan kemarin di Tanjung Selor di Kalimantan Utara, bahwa kalau ada kepala daerah ingin memanfaatkan geopark menjadi alat kampanye, nggak akan bisa, karena ini prosesnya tidak cukup 1, 2, 3 tahun. Jadi proses kami sendiri yang ada di Jogja ini sudah diawali dari tahun 2011 inisiatifnya. Bersih ini mulai 2012, mulai provokasinya. Jadi bisa dibayangkan kita mulai dari 2011 inisiatif, hari ini 2024, baru 12 tahun ini yang berhasil baru bersih yang bisa menjadi center. Kami ada 15, ada gradasi juga sih. Bersih mungkin di urutan awal atas. Kalau di Gunung Kidul ada namanya Ngelanggeran. Kalau di sana dari Masai itu juga tergradasi. Jadi katakanlah bersih dengan lava purba bangunan ada di dekat-dekat sini juga. Ini sama-sama geosite-nya, potensinya sama. Namun bahkan namanya lava purba bangunan itu aset support pemerintah lebih dahulu daripada lebih bersih ini. Namun untuk kesuksesan lebih duluan sini. Jadi faktor pengelola lokal, faktor masyarakat juga sangat tinggi. Kenapa di lava bantal itu masih terseok-seok jalannya, walaupun sarana prasarananya lebih dahulu dibangun oleh pemerintah daripada di sini? Karena di sana ada 3 kelurahan atau 3 desa yang kurang akur. Ada yang mau dominan, jadi ada yang merasa paling dominan, dan akhirnya ini membuat mereka tidak bisa bersatu, dan akhirnya ketinggalan dari teman-teman tadi bersih. Itu yang kedua. Kemudian provokatornya, kalau kamu bilang sekarang bukan provokator, lokal hero-nya. Lokal hero di masing-masing geosite ini juga berperan penting dalam pengembangan sebuah geosite. Kalau di sini kita beruntung punya Mas Poli dan kawan-kawan. Kalau di Ngelanggeran kita punya Mas Sugeng, Mas Mursidi dan kawan-kawan. Ini provokatornya luar biasa. Jadi kalau tidak ada provokatornya di geosite ini juga berkembangnya akan agak susah. Jadi target kita yang pertama adalah menyadarkan para birokrasi bahwa kita punya potensi loh. Mari kita gandeng bersama untuk mengelola potensi kita menjadi sesuatu yang bisa kita jual. Kemudian setelah prosesnya cukup panjang, yang ini juga harus disadari bahwa apa yang kita lakukan ini panjang loh. Jadi kita tidak bisa berorientasi hasil. Karena kesuksesan hasil itu memang tinggal menunggu waktu sih. Kalau kita mau berusaha, tapi kalau cuma menunggu waktu, saya rasa tidak akan bisa. Kita harus tetap berprogres dan berproses. Untuk proses itu penting dan harus kita nikmati. Kalau kita yang menjadi aparat birokrasi,
proses ini ya mari kita nikmati saja. Kita pensiun, kita jalan ya nggak masalah. Yang penting kita sudah ikut berproses dalam mengembangkan sesuatu yang mulia, yaitu mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena ujung-ujung tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini masih menurut kami bahwa untuk pengelolaan ini kita perlu kolaborasi dari semua stakeholder yang ada. Karena kerja geopark ini bukan kerja mandiri. Ini kerja berbagai macam lintas birokrasi, lintas wilayah, lintas urusan. Jadi kita perlu sinergi dan kolaborasi yang baik. Tanpa itu mustahil pengembangan warisan geologi menjadi sesuatu yang baik untuk masyarakat. Karena kalau di level masyarakat, pemerintahnya saja sudah tidak bersinergi, tidak berkolaborasi, apalagi nanti yang di bawah. Ini yang perlu kita siapkan secara mental, secara utility-nya seperti itu. Kemudian masih menurut kami harus ada kebijakan yang harmonis. Jadi kalau kami kemarin memilih setelah punya warisan, kami memilih untuk membuat peraturan gubernur yang bisa memaksa seluruh stakeholder untuk bergerak. Jadi kita punya sandaran untuk bergerak. Jadi kalau kami, untuk kami provinsi, kami membuat pergub yang mengamanatkan kabupaten untuk membuat forum-forum di kabupaten yang mendukung kami. Tanpa pergub, kami tidak bisa mendrive kabupaten untuk membantu kami. Dan pergub itu juga sekaligus untuk mendasari kita mengelola geostek. Bagaimana cara mengelola, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang harus dilakukan, tahapannya seperti apa, wewenang kabupaten ada di mana, wewenang provinsi ada di mana. Jadi kami berbagi peran. Kalau untuk urusan geosite, urusan situs-situs yang ada di wilayah kabupaten itu pure urusan kabupaten. Jadi kami berbagi urusan. Kami provinsi tugasnya hanya sebagai dirijen, sebagai penjahit, sebagai provokator untuk mendorong mereka maju. Kemudian ini tadi yang terakhir, bahwa niatan yang paling tinggi saat kita akan mengembangkan geopark ini adalah nawaitunya bahwa semua untuk kesejahteraan masyarakat. Tanpa nawaitu yang kuat, ada nawaitu yang lain, ini akan susah. Karena kami kerja di geopark ini, terus terang kami teman-teman ini butuh orang gila untuk mengembangkan geopark. Jadi kalau mau menjadi gila, mari kita sama-sama mengembangkan geopark. Karena ini gak ada honornya. Kami kerja geopark ini, hanya teman-teman ini, ya pure cuma gaji. Tapi karena kami punya sense yang cukup tinggi bahwa selain gaji yang kami terima, apabila ini berhasil, insya Allah Yang Maha Kuasa nggak lupa bahwa ini juga ada peran usaha kita untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang perlu kita tanamkan dalam hati dan kekuatan. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, jangan berpikir ini untuk mencari hasil, tapi nawaitunya kita perbaiki sekalian mencari pahala. Jadi selain kita dapat hasil, masyarakat senang, insya Allah nanti di hadapan Yang Maha Kuasa ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Amin. Geosite, biodiversity site saya yang ada di wilayah geopark. Next, maka tinggal tergantung manusia yang mau untuk ini. Demikian, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi sekedar pembuka hati bahwa kalau memang niatan kita untuk mensejahterakan masyarakat, banyak hal yang bisa kita lakukan. Antara lain mungkin mari kita bersinergi mengembangkan potensi yang ada di daerah kita masing-masing. Demikian, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena regulasi di situ mengatur cara mengelola di dalamnya. Jadi ini arah pengembangannya seperti apa? Untuk apa saja? Kadang-kadang untuk pendidikan, geowisata, dan lain sebagainya itu sudah ada di dalam pergub. Dan di dalam pergub yang bagian pasal salah satu pasal itu ada. Jadi katakanlah
Di rencana induknya itu ada geosite A itu boleh dan tidak boleh untuk apa itu ada. Jadi boleh untuk geowisata, tidak boleh untuk apa. Kemudian aktivitas yang boleh dan tidak boleh, katakanlah di Gumuk Pasir, aktivitas yang boleh itu untuk geowisata, tidak boleh mungkin untuk off-road dan lain sebagainya. Itu sudah ditentukan sekalian. Jadi nanti arah pengembangannya kita akan lebih mudah. Tapi dalam aturan secara nasional tidak ada. Jadi mau aja, mau memilih yang mana itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian di daerah. Kalau mau lebih cepat berarti tidak perlu menyusun per gub atau kata per gub. Kalau kami sekarang per gub dan sekarang lagi menyusun perda agar lebih ke atas lagi. Jadi akan lebih mudah. Akhirnya nanti dari pusat yang akan menilai semua usulan kita yang kita ajukan. Jadi seperti itu. Dan kemudian beberapa set yang tidak lolos menjadi geoheritage itu nanti tetap akan menjadi kekayaan kita menjadi geouniversity site. Gitu, Pak. Saya ketemu dengan Pak Jihir ya dari Badan Pengelola Geopark Jogja. Kami lagi belajar di Jogja sini. Bagian kalau situ kan singkat pengalaman Bapak dalam rangka pengelolaan geopark barangkali. Yang jelas untuk menuju sebuah geopark ini dibutuhkan proses yang panjang, dan seperti tadi kami saya sampaikan bahwa prosesnya tidak bisa instan, butuh proses yang panjang. Kemudian karena kami dari Geopark Jogja meyakini bahwa proses itu penting untuk pendewasaan pengelola maupun pendewasaan pengelola situs, karena dengan proses kita akan tergembleng dan akan tahan terhadap bantingan. Namun kalau kita mengelola secara instan, nanti kedepannya kita akan mudah jatuh. Kalau secara perlahan, namun kita kuat di akar pondasinya, insya Allah kita akan lebih kuat menghadapi katakanlah apapun cobaan atau hamparan yang menyerang atau mengganggu kita selama kita mengelola sebuah geopark. Itu yang paling berat di dalam komunikasi ini dengan masyarakat atau dengan instansi? Ya, kalau yang paling yang paling kita garis bawahi ini adalah dan perlu disadari bersama bahwa geopark ini kerja bersama, kerja kolaborasi, kerja sinergi yang memang harus kita bangun dari semua stakeholder. Kita menghilangkan sekat-sekat ego sektoral, ego masing-masing, yang dengan tujuan utama adalah mensejahterakan masyarakat. Tanpa menghilangkan ego masing-masing, sebetulnya akan susah untuk mengembangkan apapun. Jadi memang ego ini harus kita kurangi atau kita eliminir demi tujuan yang lebih besar. Ya. Seperti itu. Jadi, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kami. Ya. Yang penting adalah kolaborasi dan menghilangkan ego Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketemu dengan Pak Holik, Pak. Pak Holik sebagai Ketua Pengelola Tebing Breksi, Pak. Alhamdulillah. Ini kami bagaimana langkah-langkah awal sampai sekarang supaya ini maju Pak, jadi maju begini. Jadi gini Pak, kita kan bukan dari SDM yang dari akademisi atau dari yang pernah kerja pariwisata pun enggak Pak. Iya. Modal kami hanya ini, niat, terpaksa dan dipaksa Pak. Tukang batu jadinya. Iya, dari tukang batu yang kawasan ini kemudian tambang berhenti,
mau tidak mau kami harus beralih di pariwisata. Alhamdulillah. Nah, kami mengusung 3 konsep: rukun, gotong royong, transparan. Nah, itu Alhamdulillah. aja. Rukun, Gotong royong, transparan. transparan. Karena kalau uang desa, Iya, iya, iya. uang desa itu rukun pasti, gotong royong pasti kuat. Tapi tatkala suatu saat sudah keluar angka dan itu tidak transparan, nah, maka pasti pengelolaan akan bubar. Nah, gitu Pak. Terus siapa yang membimbing dari Pemda atau teknis atau dari? Nah, kalau pembimbing kami yang utama memang yang mengawali sini dari Dinas Pariwisata Provinsi, Pak. Provinsi, bukan dari kabupaten? Ya, dari kabupaten kemudian mengikuti pelatihan SDM-nya. Tapi yang mengawali pertama kali dari Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, kemudian kami juga dibantu dari akademisi. Mahasiswa praktek di sini, dosen penelitian di sini, lah itu secara otomatis membantu kami. Karena kami sadar taraf pendidikan kami ya sangat terbatas gitu. Terus setelah dirasakan bahwa penghasilan masyarakat di sini termasuk Bapak masalah dari batu, usaha dari batu sekarang menjadi wisata, bagaimana itunya, kelebihannya atau? Kalau secara personal Pak, dulu ya jelas memang banyak penghasilan dari tambang Pak. Tapi kan yang menikmati hanya beberapa Pengusaha ya? Ya pengusaha, kalau tenaganya ya hampir sama lah. Cuma setelah menjadi kegiatan berpariwisata, itu selain dari pengelola kan banyak muncul pelaku ekonomi lain. Ekonomi pariwisata seperti warung-warung yang kita lewati tadi, kemudian ada jeep wisata, ada pemandu, ada wahana foto, ada bagian pembangunan, dan tentu saja desa juga mendapat PAD, pendapatan asli desa dari kegiatan kepariwisataan di tebing breksi. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ini kan wisata ini betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi pembangunan daerah, keamanan juga Pak ya, kebersihan segala macam ini. Bapak dengar gak pidato Pak Prabowo? Gimana Pak? Pak Wibowo kan begitu semangatnya akan pertama ketahanan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ekonomi yang berkelanjutan. Ini harapan Bapak terhadap presiden baru bagaimana? Nah, dengan adanya presiden baru ini, kami mohon untuk lebih memfokuskan kegiatan kepariwisataan. Karena berdasarkan berita yang sering saya baca, PDB pariwisata di Indonesia kan kalau nggak nomor 2, nomor 3 juga kan Pak? Nah, itu artinya kan alhamdulillah kemarin pada saat Pak Jokowi itu bisa menciptakan 10 geopark global. Ditindaklanjuti ya Pak ya? Oleh semoga ditindaklanjuti. Karena untuk program beliau itu sangat, apalagi dengan menterinya ada Menteri Kebudayaan. Karena memoderasikan antara geologi, hayati dan budaya. Sekarang kementeriannya sudah ada lebih kuat lagi. Kementeriannya di Kementerian Pariwisata juga sudah ada kementerian baru yang kemarin gabung, yaitu Kementerian Ekraf kan. Udah ada menterinya sendiri kan Pak itu. Ekonomi kreatif. Bisa berkomunikasi atau berkoordinasi serta koordinasi yang baik Pak ya. Betul Pak. Terus kiat-kiat ke depan, kan ini sudah jadi Pak, kiat ke depan apa yang harus dikembangkan di sini? Jadi memang kita sangat sadar mempertahankan itu juga sulit. Walaupun mengembangkan sulit, tapi mempertahankan ternyata lebih sulit. Ini sudah tahun ke-9 pengelolaan kami Pak. Alhamdulillah. Dan tentu saja yang paling... Tapi semua sekarang urutan masyarakat ya. Udah kondusif lah masyarakat. Sudah Pak. Udah paham. Bagaimana menjadi masyarakat wisata ya itu. Itu barangkali terima kasih Pak Holik. Pak Holik ya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi pengelola wisata khususnya di Breksi, umumnya di Indonesia. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kami barusan keliling-keliling di Breksi setelah kami mendapatkan paparan pemahaman tentang proses dari aspiring Geopark Jogja menjadi Geopark Jogja yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Jogja dan oleh pengelola Breksi. Bagaimana setelah kita mendapatkan itu oleh Pak Kaban? Baik, saya kira kita bisa mengambil langkah-langkah mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para pengelola Geopark Yogyakarta sehingga bisa terbangun yang namanya aspiring Breksi. Yang nampaknya ini kan kalau berdasarkan dari satu cerita yang tidak mungkin untuk dijadikan sebagai satu area wisata, tetapi ternyata bisa berkembang menjadi meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi sesuai dengan harapan kita bahwa untuk Geopark Galunggung juga bisa terbangun dan kita mencoba mudah-mudahan ini bisa secepatnya ada penetapan Geoheritage Geopark Galunggung sendiri. Dari SDM. Karena memang ada 3 hal yang perlu kita sikapi terkait dengan rencana ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki salah satu kawasan edukasi terkait dengan kawasan itu. Kemudian kita juga yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, mungkin dengan adanya kegiatan kita bisa melihat kepada kunjungan ke sini, mudah-mudahan kita bisa mencontoh apa yang kira-kira langkah kita untuk segera bisa mewujudkan apa yang kita harapkan untuk terbentuknya Geoheritage, penetapan Geoheritage Galunggung, Tasikmalaya dan Geopark Galunggung di Kota. Ya. Terima kasih Pak Kaban. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.